Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahma Alfia dari Prodi KPI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. So, langsung saja tanpa berlama-lama, dalam 7 menit ke depan ini aku akan membahas seputar jangan katakan pada orang tuamu. Nah, penasaran kan gimana maksudnya jangan katakan pada orang tua itu? Nah, begini teman-teman, menghormati orang tua itu kan sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin mesti berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyatukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada kaum beriman untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah untuk menghormati keduanya. Begitupun dalam hadis dijelaskan, surgaku berada di bawah telapak kaki ibu. Al-Amiri berkata, maksud dari surga itu ukuran dalam berbakti dan hikmah pada para ibu bagaikan debu yang berada di bawah telapak kaki mereka, mendahulukan kepentingan mereka atas kepentingan sendiri dan berbakti pada setiap hamba-hamba Allah lainnya, karena merekalah yang rela menanggung beban penderitaan kala mengandung, menyusui, serta mendidik anak-anak mereka. Hal ini telah Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkanlah kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tua ibu bapakmu. Hanya kepada kaulah kembali. Kata keadaan lemah yang bertambah-tambah di sini diartikan bahwasanya pengorbanan seorang ibu dalam mengandung amatlah sangat sulit, yang mana 9 bulan lamanya berada di dalam perut ibu ketika masak, ke pasar, mandi, bekerja, bahkan tidur pun ibu rela merasakan sesak di perut yang kian hari kian membesar. Setelah semua kelelahan itu tidak berakhir begitu saja, ibu mempunyai kewajiban untuk menyusui 2 tahun lamanya. Penyusuan di sini bukan semata-mata menyusui, akan tetapi mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuannya apa nih? Nah, tujuannya di sini bukan untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuh kembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Oleh sebab itu, banyak kesehatan yang menyatakan bahwa ASI lebih baik daripada susu kaleng. Betul apa betul? Lalu setelah menyusui 2 tahun lamanya, seorang ibu merawatnya hingga anak yang dicintainya sebesar ini, sebesar kita semua. Selain merawat, kewajiban ibu juga mendidik anaknya, yang mana ibu adalah menyekolahkan pertama bagi anaknya. Menurut Abdullah Nasi, tanggung jawab pendidikan fisik yaitu kewajiban menafkahi keluarga dan anak, mengikuti aturan yang sehat ketika makan, minum, dan tidur, agar semua itu menjadi kebiasaan baik akhlak anak-anak, dan juga menghindari penyakit menular. Kewajiban mengobati penyakit, menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri. Nah, tidak boleh membahayakan orang lain.
membiasakan anak berolahraga, membiasakan anak hidup bersungguh-sungguh, jantan tidak mewah, dan tidak tenggelam dalam kenikmatan. Al-Quran adalah kitab panutan umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini telah tercantum dalam kitab yang mulia dan tidak terkecuali tentang hakul aulad ala walid dan hakul walid ala aulad yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hak dan tanggung jawab orang tua kepada anak, dan begitu pun telah dijelaskan sedikit mengenai perjalanan pengorbanan seorang ibu ketika sedang mengandung, melahirkan, sampai merawat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan dari definisi birrul walidain tersebut adalah suatu bentuk keharusan yang menjadi kewajiban bersifat fardu ain bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua, menuruti perintahnya selama masih dalam taat yang baik, tidak menyimpang dari ajaran Islam, tidak menyia-nyiakan keberadaannya, mendoakannya, dan tetap melakukan kebaikan kepadanya. Namun, jika keduanya atau salah satunya telah tiada, hendaklah seorang anak selalu mendoakannya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ahmad yang berbunyi, jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah atau wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang berdoa kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.